Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keberkahan, rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup Anda penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kejayaan, kekayaan dan keberkahan berlimpah ruah ke dalam kehidupan Anda. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang definisi dunia. Kenapa materi ini penting? Karena banyak yang mengejar dunia, ya, tapi kemudian akhirnya dia takut kalau seandainya akhiratnya tidak didapatkan. Akhirnya apa yang terjadi, ya, ketika dia pergi ke tempat-tempat kerja, dia diminta untuk mencapai target, kemudian bekerja keras, mengejar dunia, mengejar gaji, mengejar komisi, dan mengejar hal-hal yang nyaman dalam kehidupan dunia. Tapi kemudian ketika dia datang ke masjid, ya, di masjid diminta untuk meninggalkan dunia, fokus pada akhirat dan seterusnya. Sehingga akhirnya terjadi yang namanya kalau bahasa saya koslet, ya Bapak Ibu, ya, kebingungan pada diri umat Islam. Sebenarnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikejar dalam kehidupan dunia ini, ya. Seperti misalnya saya mengkhususkan diri membahas tentang materi magnet rezeki. Dan magnet rezeki ini memang saya memotivasi para pembaca saya, ya, atau pendengar saya untuk juga mengejar kehidupan dunia. Tapi kemudian akhirnya ada yang juga mengatakan, kok Pak Nas ngajakin orang ke dunia sih, apa nggak takut nanti di akhirat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Terus kemudian banyak orang yang mau kaya tapi takut nanti kalau di akhirat kekayaannya malah membuat dia terlambat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang hinanya dunia. Seperti misalnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, gitu ya. Kemudian ada dalil yang lainnya, demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada kambing ini bagi pemiliknya. Seandainya dunia itu seimbang di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir dari dunia walaupun seteguk air, begitu. Ada dalil yang lainnya, barang siapa mencintai dunianya, niscaya ia akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, niscaya ia akan membahayakan dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal daripada apa yang binasa, begitu. Kemudian ada hadis yang lainnya, ya, yang ini diriwayatkan oleh Abu Dunya dan Al-Baihaqi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Nah, bahasan-bahasan seperti ini, dalil-dalil yang seperti ini yang akhirnya membuat banyak sekali umat Islam yang takut mengejar dunia, gitu ya. Bagaimana tidak? Ya, hukumannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, ya, ad-dunya mata', ya. Dunia ini adalah perhiasan, permainan, ya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ketika diajak, ya, untuk mengejar dunia, akhirnya banyak sekali yang mengalami ketidakkongruenan, gitu ya, ketidaksinkronan di dalam pikirannya, ya. Nah, Bapak Ibu, maka materi ini penting sekali untuk mendudukkan dunia, ya. Definisi dunia itu apa sebenarnya? Sehingga akhirnya kalau definisi dunianya kita sudah tahu, maka kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas.
yang mana yang harus dikejar dan yang mana yang harus ditinggalkan, begitu. Misalnya kalau seandainya kita mengatakan kepada anak-anak gitu ya, mereka belum pernah melihat yang namanya macan. Hei, hati-hati sama macan gitu. Hati-hati sama macan. Macan itu bisa menerkam kamu gitu ya. Jadi kita ngomong nih sama anak-anak, hati-hati sama macan karena macan itu bisa menerkam kamu. Lalu kemudian anak-anak ini nggak tahu definisi macan itu seperti apa. Lalu dalam bayangannya, imajinasinya, dia katakan bahwa macan itu adalah seekor yang punya telinga panjang, kemudian dia jalannya lompat-lompat, warnanya putih gitu ya. Lah, kita menganggapnya itu kelinci, tapi bagi si anak ini, itulah macan yang diperingatkan jangan sampai kita mendekatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika melihat kelinci, gitu ya, dia pikir itu macan, sehingga akhirnya dia tinggalkan. Tapi ketika melihat ada binatang yang besar, loreng gitu ya, kuning dengan hitam begitu atau coklat hitam, dia pikir bahwa itu sesuatu yang aman, itu kelinci yang bisa dipermainkan atau dibuat sebagai mainan. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah dia malah dimangsa, nih anak dimangsa oleh si macan tersebut. Nah, begitu juga dengan dunia. Karena definisi yang tidak tepat, ya, definisi yang tidak tepat, maka akhirnya sesuatu yang harusnya dikejar malah dijauhi. Sesuatu yang harusnya dijauhi malah dikejar. Karena definisi dunianya ini tidak tepat, ya. Maka apa itu dunia? Saya sering bertanya kepada banyak sekali teman diskusi saya, ya, atau misalnya di dalam masjid, di dalam majelis taklim, saya sering bertanya, ayo siapa yang tahu definisi dunia itu seperti apa? Ternyata banyak yang nggak tahu loh Bapak Ibu. Ketika saya tanyakan apa itu dunia, ada yang bilang dunia itu sementara. Loh, berarti kalau yang sementara itu apa? Mobil sementara, rumah sementara, istri sementara, suami sementara, anak sementara. Berarti itu harus kita jauhi. Ya, kalau itu dunia, maka itu harus kita jauhi. Nah, pertanyaannya, apa benar itu yang harus kita jauhi? Gitu. Masjid sementara, suatu saat nanti akan terjadi kiamat, gitu ya. Ternyata definisi bahwa dunia adalah sementara tidak tepat. Apa itu dunia? Dunia adalah apa yang kita lihat sekarang. Yang kita lihat di mata kita, yang terdengar di telinga kita, gitu ya. Terus kemudian, ya inilah sekarang dunia. Akhirat itu apa? Akhirat adalah sesuatu yang belum terlihat, belum ada. Nanti suatu saat kita akan ke sana. Nah, sementara dalil-dalilnya banyak yang mengatakan bahwa dunia itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, apa benar apa-apa yang sekarang ini kita lihat dan kehidupan kita sekarang ini adalah harus kita tinggalkan seluruhnya? Ternyata tidak. Maka definisi kita tentang dunia ini ya ternyata tidak tepat. Ada juga yang mengatakan dunia itu ya uang, dunia itu kerjaan, dunia itu bisnis, dunia itu pasar gitu. Akhirat itu apa? Akhirat itu masjid, sholat, ibadah, ngaji gitu. Terus kemudian akhirnya dengan definisi seperti ini akhirnya betapa banyaknya umat Islam yang meninggalkan pasar, meninggalkan uang, meninggalkan kerjaan dan akhirnya fokus ke masjid gitu kan. Fokus ke majelis taklim, fokus ke ilmu-ilmu dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya Jakarta gitu kan dikuasai oleh orang-orang yang nggak kenal agama. Ya, kota-kota besar dikuasai oleh orang mereka-mereka yang tidak paham agama. Kenapa? Karena definisi dunia kita adalah seperti itu. Bahkan betapa banyaknya saya menghadapi pertanyaan atau pernyataan begitu ya, bahwa udahlah nggak usah ngomongin uang, nggak usah ngomongin dunia gitu ya. Udah masih betapa banyak kitab yang belum kita baca gitu. Nah, sehingga akhirnya dalam definisinya dia bahwa kitab-kitab agama itu adalah akhirat, sementara pekerjaan itu adalah dunia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah
definisi yang berkembang di masyarakat. Kalau saya pun tanya kepada Bapak Ibu semua, coba sekarang, apa itu definisi dunia? Ternyata banyak dari kita yang tidak memahaminya. Nah, dalam materi ini, saya ingin menyitir satu hadis yang tegas sekali menjelaskan tentang definisi ini. Sehingga akhirnya dengan definisi dunia ini, kita jadi jauh lebih mudah dalam mendefinisikan apa yang harus kita kejar dan apa yang harus kita tinggalkan. Apa itu dunia? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha." Dunia itu semuanya terkutuk. Ya, jadi dunia itu terkutuk. Terkutuklah apa yang ada di dalamnya kecuali yang ditujukan kepada Allah. Sekali lagi, dunia itu terkutuk dan terkutuklah apa yang ada di dalamnya kecuali yang ditujukan kepada Allah. Ya, dalam hadis yang lain, dalam format dan redaksi yang lain. Kalau ini kan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia menghasankannya, ya. Nah, sementara Imam Ibnu Majah itu dengan tambahan illa zikrullah, kecuali mengingat Allah atau zikrullah, dan apa yang mendukungnya orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu, ini definisi yang akan memudahkan kita, ya, akan memudahkan kita melihat apa itu dunia. Definisinya kuat sekali Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata semua dunia ini terkutuk Bapak Ibu, ya. Jadi dunia ini terkutuk. Apapun yang ada sekarang ini terkutuk. Tapi ada tapinya. Makanya Allah, ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan kata illa, kecuali, illa ma kana lillahi minha, kecuali apa-apa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan definisi ini, pegang aja Bapak Ibu definisi ini, bahwa dunia ini semuanya terkutuk kecuali yang ditujukan untuk Allah. Telegram yang sekarang Anda dengar ini terkutuk Bapak Ibu. Terkutuk, iya terkutuk, kecuali ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ditujukan untuk Allah, maka telegram ini menjadi bagian akhirat kita. Saya terkutuk Bapak Ibu, saya ini terkutuk, ya, karena saya bagian dari dunia sekarang ini. Kecuali bagian dari diri saya yang memberikan nilai tambah terhadap sesuatu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lisan saya terkutuk Bapak Ibu, lisan saya terkutuk kecuali lisan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata saya Bapak Ibu terkutuk kecuali mata yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya semuanya terkutuk Bapak Ibu, kecuali waktu yang saya tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian akhirnya dengan definisi ini Bapak Ibu, uang itu terkutuk. Uang itu terkutuk kecuali uang yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Uang yang ditujukan untuk Allah apa? Ya, uang yang ditujukan untuk beribadah. Ketika dia makan, maka dia bisa berdiri untuk sholat. Maka uangnya menjadi uang akhirat. Ketika dia makan, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah, rezekinya rezeki yang halal, maka uang ini menjadi uang akhirat, bukan uang dunia. Karena uang itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, mobil itu terkutuk. Kecuali mobil, ya, bagian dari mobil itu yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita naik mobil supaya dipuji orang, lihat dong, saya ini hebat bisa beli mobil, maka mobilnya jadi mobil terkutuk Bapak Ibu. Tapi ketika, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku sebuah kendaraan, maka jadikan kendaraan ini memudahkan aku untuk beribadah kepada Engkau, memberikan kebahagiaan untuk istri, memberikan kebahagiaan untuk anak, dan kemudian bisa beramal soleh, bisa menuntut ilmu, ya,
bisa pergi ke tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Maka mobilnya bisa menjadi mobil akhirat. Sebagaimana sendalnya Bilal bin Rabah. Seluruh sendal itu terkutuk. Tapi kenapa kok sendal Bilal itu masuk ke dalam surga? Ya, suatu ketika Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa sendalnya Bilal sudah di surga, terompahnya Bilal di surga. Ya, kenapa demikian? Karena terompahnya Bilal ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Bapak Ibu, kelihatannya amalnya amal dunia, kerja itu dunia kelihatannya Bapak Ibu. Ya. Dunia kelihatannya, tapi kalau pekerjaannya ini ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka pekerjaannya menjadi pekerjaan akhirat. Ya. Kemudian uang kita terima, kelihatannya dunia, tapi dia kalau ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjadi uang akhirat. Rumah itu dunia, tapi ketika dia ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya agar tertegak nilai-nilai Allah, maka rumahnya menjadi rumah akhirat. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, dengan definisi ini akhirnya kita tahu apa yang harus kita tinggalkan. Bukan mobilnya yang ditinggalkan, bukan pekerjaannya yang ditinggalkan, bukan uangnya yang ditinggalkan, bukan rumahnya yang ditinggalkan, tapi yang ditinggalkan adalah riya, ingin dipuji, kesombongan, kebanggaan diri, kemunafikan, ya. Lalu kemudian hal yang sia-sia ditujukannya untuk ya maksiat, tidak terdengar lantunan ayat suci Al-Qur'an di dalam sebuah rumah, ya. Lalu kemudian di dalamnya terdapat kemarahan, iri dengki, ya, sumpah serapah, janji palsu, ya, dan seterusnya. Nah, ketika itu yang terjadi dan ada di